Sudah ada motor listrik tadi. Sudah ada motor listrik. Berarti pengembangan SDM-nya gimana Pak Gus? Nah, pengembangan motor listrik ini kan kemampuannya itu sebuah proses pembelajaran yang panjang. Di sini banyak klaster-klaster industri yang sudah terbentuk sejak zaman penjajahan mungkin. Metal, segala macam. Tinggal dikasih kesempatan saja. Nah, tentang motor listrik, itu kan ada teori ekonomi. Kita akan menjadi tuan rumah motor GP tahun depan. Dan kalau mau bagus, mesti ada satu industri yang related to motor. Nah, nggak mungkin ada motor GP nanti tapi semua nggak ada tetesan ekonominya ke kita. Impor saja ya, nonton saja. Ya? Nah, sekarang dengan apa namanya corona ini jadi berkah karena ada 3 bulan dan berbulan-bulan kami mengupgrade capacity dari SDM dan juga industri kita. Ada pembelajaran yang, nah karena kami beli produknya, kemudian masyarakat UKM ini kan nggak perlu cari pasar, kami tampung, kemudian kami distribusikan kembali pada masyarakat. Nah setelah social security net ini kita kasih stimulus, bikin permesinan, karena industrialisasi itu harus diawali dengan munculnya industri permesinan. Nah kemudian dengan SDM, ini satu SDM, nah salah satu program kita juga menyekolahkan anak-anak NTB itu ke luar negeri. Nah, jadi kita punya keinginan mengirim anak-anak NTB ini belajar 1.000 ke luar negeri, dan sekarang itu bayangkan kalau 1.000 orang nanti kita kirim ke luar negeri dan mereka tidak harus kembali ke NTB. Nah, jadi bisa berdiaspora di seluruh dunia, bahkan kalau bisa lebih banyak hadir di Jakarta. Tapi ada kontribusi nanti ya? Dengan sendirinya, kalau minimal kalau orang kampung seperti kita, minimal kalau Idul Fitri dia ingat kampung halamannya. Jadi pasti ketimbang kolamnya kecil, ikannya besar-besar bisa gigit temannya. Jadi, nah kenapa kami kirim ke luar negeri? Pertama, kalau kita menemukan pintu yang pas, sebenarnya belajar di luar negeri itu bisa relatif lebih murah. Dan kita kirim itu Pak Sabto ke negara-negara seperti Polandia. Ada senior saya, mentor saya, Pak Peter Gonta, kebetulan jadi dubesnya. Jadi mereka cari-cari sekolah. Bahkan ada sekolah engineering atau teknik itu biasanya nggak ada yang minat kalau di luar negeri itu. Kita masuk situ aja, kita cost of living paling 1,5 juta, 2 juta paling mahal sudah. Nah, karena kita pernah punya pengalaman di luar negeri, ya kasih bawa-bawa itu dikit, survive lah. Nah, sekarang negara seperti Rusia, Ceko, segala macam itu banyak sekali menawarkan kesempatan-kesempatan. Nah, kita kirim ke sana, bahkan kalau setelah mereka menemukan pintu masuk gitu kan, nah sekali register di satu negara Eropa, mereka eligible untuk belajar di seluruh negara yang lain. Jadi walaupun pertama daftar di Poland, tapi next semesternya sudah di Yunani, sudah di Portugal, dan lain sebagainya. Itu merubah cara pandang. Menurut saya mengirim ke luar negeri itu cara pandang supaya mereka tidak primordialistik, tidak paham kedaerahannya tinggi. Karena selama saya jadi anggota DPR, Pak Sabto, saya menyaksikan dengan sistem politik seperti sekarang, terutama pilkada, kedaerahan itu tinggi sekali. Simbol-simbol daerah itu nggak salah, tapi kalau terlampau over, ekstrim, offside, itu menjadi kontraproduktif dengan semangat keindonesiaan kita. Nah, menurut kami keliru mengirimkan anak NTB, anak Irian, anak Maluku itu ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Jogja. Karena yang akan muncul itu kedaerahan. Ketua mahasiswa Sumbawa, ketua mahasiswa Lombok, mereka ngumpul di sana. Ketika ngumpul, yang ada kebencian pada pusat karena mereka melihat ketimpangan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kirim ke luar negeri, Pak Sabto, survive ya? Selain survive, yang muncul itu keindonesiaan, bangga sebagai mahasiswa Indonesia. Sekali ada merah putih atau Indonesia digesek atau digoreskan, itu menggelora semangat membela tanah air. Dan semangat menjadi pemimpin Indonesia jadi muncul. Masyarakat NTB ini karena kota-kota tempat mereka tinggal kan kecil-kecil. Mereka menjadi ketua mahasiswa Indonesia, walaupun jumlahnya mungkin 2-3 orang aja, tapi sudah menjadi ketua mahasiswa Indonesia. Tidak cuma daerah NTB ya. Jadi mereka menjadi global players. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Habibie dulu itu harus direplicate kembali. Jadi merubah paradigma, mental model, cara pandang itu, kirimkan anak Indonesia ini, LPDP kita punya sebenarnya. Nah, tapi itu betul-betul jangan lagi dikirim ke sekolah-sekolah yang mahal kayak Harvard, kayak Stanford. Mungkin penting lah, tapi dunia sudah beda. Oleh karena itu, satu ngirim ke Harvard, kita bisa ngirim 100 ke Polandia. Nah, jadi menurut saya tuh sekarang pemerintah dengan LPDP itu nggak usah ngirim ke Harvard, ke sekolah-sekolah yang mahal. Dengan IT sama saja, kirim ke Poland, kirim ke Ceko, kirim ke apa, diasporanya luas.
ketimbang anak Jakarta misalnya dikirim satu dapat Harvard, satu dapat Stanford gitu. Too expensive. Kirim aja 1.000 anak Papua, 1.000 anak Timor, 1.000 anak Maluku tuh kirim ke luar negeri, nggak usah ke sekolah-sekolah yang mahal, karena bukan sekolahnya yang penting, tapi lingkungan yang akan menajamkan keindonesiaan itu yang. Nah, ketika mereka bergaul sama orang kulit putih, bergaul sama orang yang bermata biru, dan ternyata mereka mengatakan kita ternyata lebih qualified, kita ternyata lebih punya capacity, semangat itu yang akan dibawa pulang ke Indonesia, bukan gelar-gelarnya gitu. Jadi saya mendorong lebih banyak anak NTB ke luar negeri, lebih banyak Indonesia ke luar negeri itu, diaspora itu nggak harus kembali ke Indonesia, nggak harus kembali ke NTB, tapi mereka menjadi global players yang dengan sendirinya akan berkontribusi positif bagi daerah dan negara kita. Ya, demikianlah percakapan yang sangat menarik dengan Gubernur NTB, ya, alumni Universitas Indonesia yang kemudian melanjutkan ke United Kingdom dan akhirnya balik ke kampung halaman. Ya. Beliau lahir di Sumbawa, ya, membangun Universitas Teknologi Sumbawa. Ya. Banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang yang NTB. Menarik itu, Universitas Teknologi Sumbawa itu justru mahasiswanya kami undang dari Aceh sampai Papua sekolah di sini. Seluruh Pak. Indonesia. Karena banyak orang Padang, orang Palembang, orang Lampung, orang Jawa itu nggak kenal Sumbawa, NTB itu di mana. Nah, itu bahaya juga buat bangsa kita. Jadi kita balik. Orang luar NTB kita undang ke sini, orang NTB kita seluruh keluar negeri. Kalau perlu orang Jogja, Bandung, sekolah di UTS, di Sumbawa. Siap, kita kasih beasiswa. Jadi Center of Excellence baru di Indonesia. Terima kasih Pak Gup. Siap. Banyak agenda lain yang harus dilakukan ya. Semoga bisa mengatasi krisis COVID ini dan membangun SDM NTB ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.